Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti proses perkuliahan kita secara daring. Yang saya hormati Ibu Pembimbing kami, Ibu Wasia Sufi, MSI, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen. Saya Kurnia Damayanti sebagai moderator dan rekan-rekan saya Miranda, Christine, Fajrin, Monica, dan Jessica. Jika teman-teman ingin bertanya, saya akan mempersilakan untuk bertanya. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu, mungkin juga berasal dari bahasa Itali, yaitu managere, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, dalam bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Bahasa Prancis mengadopsi kata tersebut dari bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja, menjadi to manage, dan dalam bentuk kata benda manajemen, memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan kata manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian kata manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen dengan arti pengelolaan. Efisien adalah suatu ukuran yang membandingkan rencana penggunaan masukan atau input dengan realisasi penggunaannya. Karena itu, semakin besar masukan dapat dihemat atau tidak boros, maka makin tinggi tingkat efisien. Dengan demikian, seorang pemimpin, manajer, dan administrator dikatakan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Kalau dapat mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya terbatas menurut cara yang benar. Adapun efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau kualitas waktu telah tercapai atau output. Seorang pemimpin, manajer, atau administrator dikatakan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif kalau dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan dengan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan tepat waktu dan hasilnya pun akan memuaskan. Misal, organisasi A telah berhasil menyelesaikan proyek pembangunan jembatan atau output, tetapi setelah dilihat dari penggunaan sumber daya yang tak terkendali, maka organisasi tersebut kurang efisien, meskipun dapat pelaksanaannya Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah unsur-unsur dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh administrator atau manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Paul Hersey dan Ken Brinker, bahwa seluruh fungsi itu relevan dengan setiap jenis organisasi atau level manajemen. Yang kemudian ada fungsi manajemen menurut para ahli, bahwa Henry Fayol adalah orang yang pertama yang mengidentifikasi fungsi manajemen spesifik atau functions of management yang merupakan hal penting dalam kebersihan berorganisasi, yaitu terdiri dari yang pertama ada planning atau perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan penetapan rencana yang dapat dicapai organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi. Terus ada yang ketiga, commanding atau kepemimpinan, adalah kegiatan memotivasi dan memengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat ada coordination atau koordinasi, adalah kegiatan sumber daya
dan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kelima ada controlling atau pengawasan, adalah kegiatan memonitor apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada menurut George R. Terry yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen, populer disingkat menjadi POAC, planning perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Kemudian ada menurut James F. Stoner dalam Budiono, yaitu management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization, members, and using all others organization resources to achieve stated organizational goal. Yang dimana manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta pengendalian kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organizing atau perorganisasian. Pengertian pengorganisasian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua, pengorganisasian yaitu merupakan proses menghimpunkan sumber daya manusia, modal, dan peralatan-peralatan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, equating atau pengarahan. Pengarahan yaitu proses kegiatan menumbuhkan semangat dengan memotivasi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya agar dapat bekerja keras dan membimbing mereka saat menjalankan kegiatan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan bersama. Terdapat pengertian equating menurut para ahli yang diantaranya yang pertama yaitu pengarahan atau penyaluran perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan atau George R. Terry. Yang kedua, pengarahan adalah upaya mengarahkan perilaku individu ke arah tujuan organisasi atau Stephen P. Robbins. Yang ketiga, pengarahan adalah proses memenuhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi atau Paul Hersey dan Ken Blackhead. Controlling pengawasan. Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sesuai dengan rencana atau belum. Menurut Minber dalam Mi dan Biars memberikan panduan langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang manajer dalam pengawasan sebagai berikut. 1. Establish standar. Dalam kurung tetapkan ukuran-ukuran. 2. Monitor result and compare to standard. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran. 3. Dari tim perbaiki penyimpangan-penyimpangan. 4. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi. 5. Komunikat throughout dikontrol proses berhubungan selalu selama proses pengawasan. Terima kasih. Hubungan antar administrasi, organisasi, dan manajemen. Pengertian administrasi, organisasi, dan manajemen seperti diuraikan di atas. Maka, terlihat adanya hubungan yang erat antar ketiga hal tersebut. Mengenai hubungan antar administrasi, organisasi, dan manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat, saling memengaruhi dan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan, yakni antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan administrasi dan manajemen tidak akan ada apabila tidak ada organisasi. Sebaliknya, organisasi tidak akan mencapai tujuan dengan baik tanpa dukungan adanya manajemen. Karena melalui manajemen, semua kegiatan koordinir dan diarahkan
diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Begitu pula, tanpa adanya administrasi, maka tidak ada yang melaksanakan proses kerjasama di dalam organisasi. Inti manajemen, kepemimpinan dan pengambilan keputusan di MOOC dan Koenig mengemukakan bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan, karena yang menjadi motor penggeraknya adalah pemimpin atau leadership. Kemudian, pemimpin masih memiliki inti yang lebih dalam lagi, yakni pengambilan keputusan atau decision making. Untuk memahami yang menjadi unsur intinya, yakni kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan membacakan dari inti manajemen, yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan di MOOC dan Koenig mengemukakan bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan, karena yang menjadi motor penggeraknya adalah pemimpin atau leadership. Kemudian pemimpin masih memiliki inti yang lebih dalam lagi, yakni pengambilan keputusan atau decision making. Untuk memahami yang menjadi unsur intinya, yakni kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dapat dilihat sebagai berikut, yaitu pertama, organisasi merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya atau sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang dalam prosesnya tentu memerlukan administrasi dan manajemen. Yang kedua, dalam proses administrasi, semua akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni dengan memanfaatkan dan atau memperdayakan berbagai sumber daya pendukungnya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya informasi, sumber daya teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam proses manajemen terdapat kegiatan organisasi seperti melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin. Setelah rekan-rekan saya membacakan hasil diskusi yang berjudul manajemen, maka saya akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Namun sebelumnya, saya hanya memberikan kepada setiap kelompok saja yang ingin bertanya, karena untuk mempersingkat waktu. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Selamat pagi dan salam sejahtera.